Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Maha Cinta yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan dan kemampuan serta kesempatan untuk bersilaturahim kembali melalui channel Maha Cinta ini. Sobat channel Maha Cinta, pada kesempatan ini kami sedikit berbagi pengalaman. Dan ini merupakan pengalaman nyata ketika mata batin sudah terbuka. Sebelum kami share pengalaman yang telah kami alami, kami mohon maaf. Tentunya pada kesempatan kali ini mengenai share pengalaman, kami tidak berniat untuk pamer. Kami tidak pernah berniat untuk menyombongkan diri. Tujuan kami hanyalah berbagi pengalaman agar para pelaku spiritual, khususnya para pelaku meditasi zikir nafas, agar lebih terpacu semangatnya untuk selalu melakukan meditasi zikir nafas secara rutin, dengan harapan agar hati atau jiwa selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa yang ada selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman-pengalaman nyata ketika mata batin kami terbuka, ada beberapa tempat atau nama lokasi yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan secara jelas, secara detail, secara transparan, agar tidak timbul suatu polemik. Yang kita ungkapkan hanyalah esensi pengalaman ketika mata batin terbuka. Sobat channel Maha Cinta yang selalu dirahmati Allah, kegiatan meditasi zikir nafas ternyata membawa dampak, membuahkan hasil yang sangat besar bagi perjalanan kehidupan kita. Salah satunya adalah mata batin kita semakin terbuka, sehingga segala intuisi, segala petunjuk, gambaran visualisasi semakin jelas kita dapatkan. Getaran-getaran energi atau vibrasi dari alam sekitar semakin peka kita rasakan. Oleh karena itu, kami mengharapkan sobat channel Maha Cinta untuk selalu melakukan meditasi zikir nafas secara rutin, secara istiqomah, dengan bersungguh-sungguh, agar mata batin dapat terbuka secara sempurna. Walaupun hal itu bukan merupakan satu tujuan utama untuk bermeditasi zikir nafas. Terbukanya mata batin hanyalah suatu bonus
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada para hambanya, agar para hamba tersebut semakin sadar, semakin menyaksikan bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas, seluas rahmat dan cinta Allah kepada seluruh makhluk-makhluknya di alam semesta ini. Sobat channel Maha Cinta, pengalaman-pengalaman nyata ketika mata batin terbuka yang kami alami antara lain, yang pertama, kejadian ini terjadi di awal tahun 2023, tepatnya pada bulan Januari tahun 2023. Biasanya kami sekeluarga setiap awal tahun melakukan rutinitas kegiatan, yaitu berwisata ke beberapa objek wisata dengan tujuan untuk melakukan refreshing terhadap pikiran yang selama 1 tahun telah terforsir untuk kegiatan-kegiatan pekerjaan. Pada saat itu tujuan objek wisata kita ada di salah satu kota di Jawa Timur. Kami merencanakan liburan tersebut menginap di salah satu hotel yang sangat terkenal, sekaligus ingin mencoba merasakan bahwa hotel tersebut mempunyai kualitas pelayanan yang sangat baik. Kami pun melakukan pemesanan tiket untuk check-in di hotel tersebut pada hari Sabtu sore. Sebelum check-in, kita berkeliling terlebih dahulu menuju destinasi wisata yang ada di sekitar wilayah kota tersebut. Sekitar jam 5 sore, kami pun menuju hotel untuk melakukan check-in. Kebetulan pada saat kami menuju hotel, suasana kota sampai lokasi hotel hujan yang sangat deras. Kami pun di tengah perjalanan mempunyai inisiatif untuk membawa bekal makan dari luar agar ketika makan malam kita tidak repot-repot untuk mencari di luar area hotel. Kita bisa masak sendiri agar lebih terjalin komunikasi di antara kami di keluarga. Jam 5:30 sore kami sudah memasuki kamar, dan hawa yang saya rasakan, energi yang saya rasakan bahwa ada sesuatu yang tidak selaras dengan
diri saya. Pada saat itu esensi rasa, radar rasa yang saya alami hanya hal itu. Seiring berjalan waktu, ketika kami sudah melakukan makan malam, kita pun bercengkrama dengan keluarga. Dan ketika jam 9 malam, anak istri sudah merasakan letih yang luar biasa, sehingga mereka pun bergegas untuk tidur. Tetapi ada suatu intuisi di dalam hati bahwa saya harus tetap terjaga. Jangan sampai ikut tertidur. Untuk mengisi waktu sendirian di dalam kamar hotel, saya pun membuat minuman kopi agar kantuk bisa terusir dari tubuh ini. Saya iringi dan sambil dengan bermain game sampai jam 11 malam. Tepat jam 11 malam, dada saya terasa sangat sesak. Seperti ada suatu beban berat yang menghimpit dada saya, sehingga saya kesulitan untuk bernapas. Dan rongga dada terasa nyeri dan berat. Alhamdulillah, Allah masih memberikan rahmat hidayah kepada saya. Saya pun mendapat gambaran untuk segera melakukan wudhu. Saya pun bergegas ke kamar mandi untuk melakukan wudhu. Dan selanjutnya ada suatu ilham yang menyuruh saya agar melakukan meditasi zikir nafas, melakukan ngepasni rasa agar posisi jiwa pada kondisi netral atau pada titik hening atau suwung. Hal itu hanya saya jalani saja tanpa ada pikiran bermacam-macam, tanpa ada pertanyaan yang beraneka ragam. Saya ikuti kata hati dengan rasa menerima untuk menyaksikan perjalanan kehidupan selanjutnya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan cinta dan rahmat untuk saya agar segera melakukan meditasi zikir nafas. Saya pun duduk di lantai tanpa alas apapun dan mulai mengerjakan zikir nafas. Entah berapa saat, tidak lama setelah saya memulai, saya melihat ada suatu alam, dan di alam tersebut dihuni oleh seorang kakek tua dan nenek tua yang duduk di sebelah ruangan saya. Sedangkan yang dari atas, dari lantai atas, tepatnya dari tempat tidur kami yang lantai 2, terlihat ada sesosok
makhluk hitam besar turun menghampiri saya. Jadi total ada 3 makhluk yang mendekat di depan saya. Tidak lama kemudian, ketika saya melanjutkan meditasi zikir nafas, ada seorang anak kecil dari area bawah hotel itu ikut masuk, nimbrung di depan saya. Saya hanya merasakan nafas yang hanya diiringi dengan zikir Hu Allah. Beberapa menit kemudian, 2 makhluk yang hitam besar dan yang kecil itu secara tiba-tiba agak menghindar menjauhi posisi saya bermeditasi zikir nafas. Jadi hanya 2 orang makhluk yang berhadapan dengan saya ketika bermeditasi. Saya hanya fokus terhadap nafas yang disertai dengan zikir, sedangkan untuk pandangan pada mata ketiga saya ikuti saja tanpa ada satu rasa takut, karena saya tetap menggantungkan perlindungan yang hakiki, yang mutlak, yang sempurna pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin bahwa Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, tidak akan mengecewakan hamba-hambanya yang memohon apapun kepadanya. Janji Allah selalu ditepati, tidak mungkin diingkari seperti janji-janji pada manusia. Konsep itulah yang saya pegang pada saat itu. Saya pun tetap melakukan zikir. Di tengah-tengah zikir terjadi komunikasi dengan makhluk tersebut, kakek tua dan nenek tua tersebut. Saya bertanya melalui suara hati. Jadi komunikasi yang terjadi ini bukan melalui seperti indera nyata. Yang kita gunakan hanya batin. Saya pun berkomunikasi. Saya tanya, "Mbah, sampean kuwi siapa?" Kalau dalam bahasa Indonesianya, "Mbah, kamu itu siapa?" Si kakek tua itu menjawab, "Saya adalah penunggu kawasan ini. Saya sudah mendiami ini sangat lama." Saya terus menjawab, "Oke. Terus maksudnya Mbah kesini itu bagaimana? Maksudnya Mbah untuk datang menemui saya dalam kondisi bermeditasi ini tujuannya untuk apa?" Makhluk tersebut menjawab, "Saya sangat tidak suka dengan kamu dan saya merasa terganggu dengan kamu." "Loh, kok bisa?" Saya pun menjawab gitu. Kemudian makhluk tersebut berkata, "Iya, ketika kamu masuk hotel, ada rasa sombong yang di hati kamu bahwa kamu mengandalkan kebiasaan kamu untuk berkomunikasi, untuk mengatasi seluruh makhluk-makhluk astral atau makhluk halus.
pada saat itu juga saya ingat, oh iya, memang betul. Rasa itu muncul di dalam hati bahwa ada perasaan bahwa saya mampu ketika terjadi gesekan energi pas waktu membuka pintu hotel. Saya merasa mampu untuk mengatasi hal tersebut. Saya pun mengambil hikmah dari perjalanan yang telah saya lakukan sewaktu memasuki area kamar hotel. Saya akhirnya tersadar bahwa muncul rasa sombong, rasa kebisaan yang menyelimuti perilaku saya. Langsung seketika itu juga saya memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas perilaku yang telah saya lakukan sewaktu masuk di kamar hotel. Saya istighfar berkali-kali hingga tenang. Kemudian ketika hati sudah tenang, kondisi alam sudah berada pada alam tengah kembali atau titik hening atau suwung, komunikasi dengan makhluk tersebut kembali terjadi. Saya pun bertanya, terus maunya kamu apa, Mbah? Makhluk tersebut menjawab, saya menantang kamu untuk bertempur habis-habisan karena kamu sudah menantang saya, ingin menggeser saya dari kawasan yang saya kuasai bertahun-tahun yang lalu. Saya pun langsung tersadar bahwa manusia tidak akan bisa apa-apa kecuali hanya diberikan atau dititipi suatu kemampuan. Saya pun menjawab bahwa saya tidak bisa apa-apa, Mbah. Saya mohon maaf, tidak sanggup, tidak mampu untuk melawan kamu. Terus saya sambung kembali dengan, kalau saya tidak mampu, bagaimana, Mbah? Kalau kamu berani apa tidak sama Allah Subhanahu wa taala selaku pemilik alam semesta? Jika kamu berani, silakan melawan Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika berbicara tersebut, hati saya iringi dengan zikir nafas dan rasa yang bergantung permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh terjadi suatu hal yang ajaib. Makhluk tersebut langsung tunduk bertekuk lutut dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Saya pun kembali bertanya, gimana, Mbah? Apakah perseteruan ini sudah selesai apa belum? Dan makhluk tersebut menjawab, sudah. Kalau sudah, Mbah, segera pergi dari sini. Saya tidak ingin menjadi masalah yang berkepanjangan. Kembali saya melakukan meditasi zikir nafas dengan berzikir hu Allah sebagai ungkapan
rasa syukur saya pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sudah melindungi kami sekeluarga dari makhluk-makhluk astral yang berjajah jahat. Selama beberapa menit saya pun menyelesaikan meditasi zikir nafas. Saya melihat jam, mungkin sekitar jam 1 malam. Saya meneruskan ngopi sambil main game di kursi meja pada kamar hotel hingga masuk di waktu subuh sekitar jam setengah empat. Kemudian setelah subuh saya menuju ke tempat tidur untuk mengistirahatkan tubuh. Saya pun tertidur entah jam berapa, dan kemudian terdengar suara anak saya yang sedang bercerita dengan ibunya. Yang saya dengar ketika saya sedikit sadar, sedikit terjaga, bahwa anak saya bercerita tadi malam sudah bermimpi ada dua makhluk yang menemui anak saya. Makhluk tersebut bercerita bahwa mereka terganggu dengan kehadiran keluarga kita. Saya pun akhirnya bangun, tertarik dengan omongan anak saya yang nomor 2 mengenai mimpi. Saya ceritakan, saya tanya ke anak saya nomor 2, kamu tadi malam bermimpi apa, Nduk? Anak saya menjawab bahwa tadi malam dia bermimpi bertemu 2 orang, seorang kakek dan seorang nenek. Kakek nenek tersebut bercerita bahwa dia merasa terganggu dengan kehadiran keluarga kami karena merasa bahwa area wilayahnya dikuasai oleh keluarga kami. Saya tanya ke anak saya nomor 2, apakah kamu disakiti sama kakek nenek tersebut? Anak saya pun menjawab, tidak. Kemudian saya bertanya kembali, terus kakek tersebut di keluarga kita merasakan marah paling besar kepada siapa, Nduk? Anak saya pun menjawab, mereka marah kepada papa karena mereka terusir dari wilayah tersebut. Seketika itu juga batin saya pun menjerit dan mengucapkan takbir, Allahu Akbar, dan Alhamdulillah. Ternyata selama ini ketika bermeditasi dan terbukanya mata batin, banyak yang tidak percaya ketika kita bercerita ke keluarga terdekat bahwa mengalami pengalaman dengan makhluk-makhluk astral di alam lainnya. Tetapi ini Allah sudah membukakan pemahaman, kejelasan
mengenai mata batin, terutama kepada diri saya pribadi dan kepada keluarga saya. Jujur, keluarga saya sangat tidak mempercayai terhadap keadaan spiritual seperti mata batin terbuka. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan keyakinan kepada diri saya pribadi mengenai terbukanya mata batin, dan juga menambah pengetahuan pada keluarga saya bahwa makhluk-makhluk astral lainnya juga ada di sekitar kita, dan mereka pun bisa mengganggu ataupun terganggu oleh kehadiran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Posisi yakin dan percaya dengan terbukanya mata batin semakin kuat. Alhamdulillah, Allah sudah memperlihatkan, menunjukkan kekuasaannya kepada saya melalui meditasi zikir nafas, sehingga mata batin saya menjadi terbuka. Hal tersebut merupakan pengalaman yang saya ceritakan pada sobat channel Majitan sekalian. Yang pertama, berikutnya yang kedua, terbukanya mata batin tidak hanya kita bisa melihat makhluk astral lainnya, jin, peri, atau dan sebagainya, tetapi kita diberi kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca tanda-tanda, gambaran, visualisasi sesuatu perjalanan kehidupan kita dia akan datang. Pengalaman yang kedua ini terkait pada lingkungan pekerjaan yang saya geluti sehari-hari. Untuk tanggal dan waktunya saya lupa, mungkin sekitar bulan Maret tahun 2022. Pada waktu itu saya mendapat undangan untuk menghadiri rapat koordinasi rakor dengan instansi lainnya. Undangan rapat tersebut diagendakan jam 6:30 malam. Di dalam hati ketika menerima surat tersebut, setengah grundel, setengah keberatan. Mengapa agenda rapat diadakan di malam hari? Kan bisa dilakukan di waktu hari kerja kantor. Tapi saya pun menyadari bahwa itu merupakan kehendak dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa selalu menerima kebesaran dan keagungannya. Pada waktu itu sekitar habis maghrib jam 6 sore, saya menuju kantor kembali untuk mempersiapkan materi-materi untuk rapat koordinasi dengan instansi terkait tersebut. Saya menyiapkan buku dan pulpen. Apa saja ini kira-kira yang akan dibahas di rapat koordinasi tersebut? Alhamdulillah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu intuisi di dalam hati bahwa nanti ada 3 pertanyaan, 3 materi yang akan dibahas. Saya pun kemudian mencatat materi tersebut yang akan dibahas di agenda, dan saya mencari jawaban untuk materi-materi yang akan dibahas tersebut. Penyiapan materi untuk rapat koordinasi selesai sekitar jam 8 malam. Saya lihat jam, ternyata sudah melampaui waktu undangan. Setengah jam untuk waktu undangan. Di undangan harap hadir jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Tapi sampai jam 8 saya baru menyelesaikan materi rapat sesuai intuisi yang saya peroleh. Selang 5 menit kemudian, pimpinan kami menelpon bahwa beliaunya sudah hadir di ruang rapat tersebut. Kami diharap segera menuju ruang rapat tersebut. Kami beserta tim lainnya, beserta teman-teman, segera menuju area ruang rapat seperti perintah Bapak Pimpinan. Ketika memasuki ruang rapat, ternyata Bapak Pimpinan sudah duduk di kursi rapat, dan saya pun mendatangi beliau. Kemudian beliaunya menyodori, ini ada pertanyaan yang perlu dijawab. Kertas tersebut disodorkan kepada saya. Saya pun membaca Allahu Akbar dalam hati seperti menjerit. Ternyata pertanyaan yang diberikan oleh pimpinan rapat ada 3, dan materi tersebut persis seperti pada intuisi yang telah Allah berikan kepada saya. Langsung saja saya membuka buku. Ini Pak, jawabannya mengenai materi tadi. Beliaunya kaget, loh kok tahu? Saya diam saja. Oke, karena kamu sudah tahu jawabannya, kamu yang menjawab pertanyaan pimpinan rapat. Alhamdulillah, saya pun menjawab ketiga pertanyaan tersebut sesuai dengan jawaban yang saya peroleh ketika sebelum berangkat rapat tersebut. Setelah rapat selesai, hati saya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah berupa terbukanya mata batin kepada hamba-hambanya, tidak berdasarkan amal ibadah yang dilakukan hamba tersebut. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah berupa terbukanya mata batin kepada hamba-hambanya, tidak berdasarkan amal ibadah yang telah dilakukan selama ini, tidak berdasarkan wirid sekian ratus, sekian ribu kali, tidak berdasarkan
puasa-puasa yang memberatkan, ternyata Allah memberikan anugerah kepada hamba-hambanya yang melakukan kegiatan rutinitas seperti meditasi zikir nafas secara istiqomah tanpa ada unsur tekanan atau paksaan. Alhamdulillah, Allah selalu merahmati kepada seluruh hamba-hambanya, terutama kepada hamba-hamba yang selalu bersungguh-sungguh untuk melakukan meditasi zikir nafas. Semoga kita semua selalu mendapat petunjuk dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi hamba yang lebih beruntung daripada sebelumnya. Sobat channel Mahacinta, pengalaman yang kami ceritakan tersebut pengalaman nyata, tanpa ada unsur rekayasa, tanpa ada unsur membesar-besarkan, atau tanpa unsur karangan saja. Hal itu pengalaman nyata yang jujur saja saya sharekan kepada sobat channel Mahacinta sekalian, bukan untuk tujuan sombong, bukan untuk tujuan pamer, bukan untuk tujuan bahwa meditasi zikir nafas ini satu-satunya cara yang paling benar, bukan. Saya hanya bertujuan untuk membagikan pengalaman agar sobat channel Mahacinta sekalian juga merasakan nikmat, sehingga muncul keyakinan dan akhirnya menambah semangat untuk selalu melakukan meditasi zikir nafas secara rutin, secara istiqomah, tanpa ada paksaan dari siapapun. Sobat channel Mahacinta, mohon maaf, hanya 2 pengalaman saja yang bisa saya sharekan kepada sobat sekalian. Karena keterbatasan waktu, karena pengalaman-pengalaman terbukanya mata batin sangatlah banyak, kenikmatan-kenikmatan, anugerah-anugerah yang Allah berikan tidak bisa diceritakan semuanya karena sangat luas. Kalau diceritakan mungkin bisa berhari-hari. Sobat channel Mahacinta, yang perlu sobat channel Mahacinta sadari, mulailah melakukan meditasi zikir nafas pada saat ini juga, karena seiring bertambahnya waktu maka umur kita akan semakin berkurang. Jangan sampai kita merasa rugi bahwa kita belum melakukan meditasi zikir nafas yang khasiatnya sangat luar biasa. Semoga kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat, berkah dan ridhonya, serta diberikan kemudahan untuk tetap bermeditasi zikir nafas. Demikian sobat channel Mahacinta, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.